Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, yang menarik dari kasus Vina adalah akhirnya Ibu Titi yang tadinya jadi pengacara Saka Tatal sekarang jadi saksi di persidangan 6 terpidana, ya kan? Ibu Titi di sini memberikan fakta testimoni di sidang PK 6 terpidana seperti apa kesaksiannya pada tahun 2016 kejadiannya. Nah, detailnya lebih lengkapnya kita simak langsung aja seperti apa Ibu Titin menjadi saksi di persidangan ini. Dan jangan lupa komen. Jadi setelah saudara saksi menerima kuasa, ya, tanggal berapa saudara berhasil akhirnya menemui para pemberi kuasa? Saya tidak pernah ketemu kecuali pas rekonstruksi. Karena pada tanggal ketika tahu di Polda Jabar, saya juga mendatangi Polda Jabar pada tanggal 5. Kemudian tanggal 6 saya datangi lagi Polda Jabar. Nah, pada tanggal 7, karena informasinya semuanya sudah di Polda Jabar, saya mendatangi Polda Jabar pada tanggal 7 September 2016 bersama keluarga yang ditangkap. Nah, pada saat itu, karena kekhawatiran orang tua waktu itu, orang tuanya udah nggak bisa ngelihat anak-anaknya, kemudian ada foto yang beredar. Akhirnya kami berinisiatif untuk melaporkan ke Propam Polda di tanggal 7 September 2016. Dan lain karena saudara saksi sudah menyinggung tentang laporan ke Propam Polda Jabar. Kami ingin mendengar keterangan dari saudara saksi, apakah laporan saudara saksi diterima, lalu apa proses lanjutan dari Propam Polda Jabar setelah menerima laporan dari saudara saksi? Bisa dijelaskan? Laporan ke Propam Polda Jabar tidak pernah ditindaklanjuti apa-apa. Saudara tidak pernah dapatkan surat pemberitahuan apa? Tidak sama sekali. Karena tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari Propam Polda pada tanggal 13 September 2016. Saya juga bersama keluarganya melapor ke Komnas HAM. Saudara saksi pernah diperiksa di Polda Jabar, di Propam? Nggak pernah. Sebagai pelapor? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Selain waktu awal hanya melaporkan? Ya. Tidak ada tindak lanjut lain? Nggak ada. Tidak ada surat dari Polda Jabar memberitahukan tentang apapun dari Propam? Nggak ada. Tidak ada? Ya. Sampai bergulirnya kasus ini ya? Ya. Oke. Mohon dicatatkan mulia, ini keterangan sangat penting karena di dalam fakta persidangan ada kesan bahwa ini perkara Eko sudah pernah diperiksa secara etik di Propam Polda Jabar mengenai penganiayaan terhadap para terpidana terdahulu. Mengenai dari keterangan saudara saksi ini ternyata laporan dari kuasa hukum saat itu dari para terpidana belum pernah diproses. Laporannya di Propam Polda Jabar. Untuk dicatatkan saja di berita acara persidangan. Makasih yang mulia. Kemudian saudara saksi, kami ingin menggali lagi, bertanya, setelah tidak berhasil bertemu, lalu saudara saksi ke Komnas HAM. Ya. Ya. Lalu apalagi yang saudara saksi lakukan? Ke Komnas HAM sebetulnya pengaduannya lebih rinci. Karena di situ dinyatakan kalau foto-foto ini juga dilampirkan ke Komnas HAM, kemudian juga di situ juga disebutkan ada Saka Tatal yang anak, kemudian juga disebutkan penangkapan yang tidak sesuai prosedur, semuanya disebutkan. Laporan pengaduannya arsipnya masih ada pada saya. Ada respon dari Komnas HAM? Responnya Komnas HAM pada tanggal 7 Januari 2017 mengirim surat ke Polda Jabar untuk mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di tanggal 13 September 2016 ke Komnas HAM. Jadi setelah 4 bulan berarti ya? Ya. 4 bulan ya, baru direspon ya? Bukan direspon. Komnas HAM mengirim surat kepada Polda Jabar untuk mengklarifikasi laporan saya. Iya, artinya baru direspon oleh Komnas HAM kan? Ya. Saudara saksi melaporkan kan bulan September. Ya. Baru 13. Ada surat Komnas HAM ke Polda Jabar bulan Januari kan? Januari 2017. Ya, artinya 4 bulan sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM. Ya. Sebelumnya tidak ada surat dari Komnas HAM atau apa? Tidak ada, karena surat itu juga diterimanya pada bulan Januari. Oke. Surat yang saudara saksi laporkan juga diterima bulan Januari maksudnya? Enggak, surat yang Komnas HAM meminta klarifikasi ke Polda Jabar
kan tembusannya Saudara dikirimkan juga saksi saya. punya dokumen ya, tanda menyerahkan surat ke Komnas Punya. HAM tanggal berapa ya? Oke, Punya semua. terima kasih. Ya. Saudara saksi sesudah saudara saksi melaporkan ke Komnas HAM ya, kan dijawabnya di Januari. Lalu yang kembali ke September ya. Tanggal berapa akhirnya berhasil bertemu dengan para terpidana dan siapa? Saya tidak pernah bertemu dengan semua terpidana terdakwa waktu itu sampai mereka rekonstruksi. Tetapi pada tanggal 15 September 2016, karena kan saya juga nyimpen nomor handphone, waktu itu masih handphone model klip. Saya waktu itu berulang-ulang karena saya terus cari tahu siapa yang bisa saya akses di Polda. Saya orang Cirebon, nggak ada akses ke Polda. Akhirnya saya dikasih nomor penyidik Polda Jabar yang orang Indramayu. Pada tanggal 15 September 2016, karena saya terus memohon agar saya bisa mendampingi dan hanya pada penyidik yang dari Indramayu itu mau yang berkomunikasi dengan saya. Namanya Pak Dodi. Pada tanggal 15 September 2016, saya dikasih kabar besok Sakatatal tahap 2 tanggal 16 September 2016. Saya kaget, kok udah tahap 2 gitu. Karena informasinya tanggal 15 di dalam surat kuasa itu kan saya tergabung dengan pengacara senior. Waktu itu saya menyampaikan, Pak, di tanggal 15 September setelah saya nerima telepon akan ada pelimpahan tahap 2. Saya bilang, Pak, besok Sakatatal dilimpahkan tahap 2. Saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, Ini cerita sampai tahap 2 aja, merinding ya, bukan merinding lagi. Gimana komentarnya nih jaksa yang denger sekarang ya kan, dan Polda Jabar juga tuh dengerin ya. Dari sisi mendengar Bu Titin aja, dia sampai geter-geter ngomongnya begitu sulitnya ingin membela 6 terpidana di Taman Sakatatal waktu tahun 2016. Apalagi Sakatatal kan yang usia di bawah umur. Bayangkan gitu. Dan mungkin terpaksa harus dihukum sampai 4 tahun terakhir ya, 8 tahun terakhir ini tuh perjuangan Ibu Titin berat sekali sih, bisa sampai ke tahap sekarang tuh berat, sumpah. Kalau mereka bebas tuh mungkin Bu Titin lega gitu ya, karena perjuangannya tuh saksi mata yang tahap bertahapnya tuh di tahun 2016 ya Bu Titin ini. Begitu sulitnya dapat perantara ataupun minimal komunikasi ke Polda tuh gimana, terus tahu-tahu udah tahap 2 aja persidangannya Sakatatal. Dengar lagi ya, dan jangan lupa komen. saya nggak pernah ngedampingin. Waktu itu pengacara senior bilang, kamu pegang perkara ini sendiri. Apapun risikonya, kamu pegang sendiri. Mohon maaf saya nggak bisa nyebutnya nama karena udah almarhum. Kemudian kenapa Bapak nggak mau sidang? Si AA karunya sudah dipanggil. Saya nggak usah pakai mic yang mulia. Sampai geter-geter gitu keterangan dari Bu Titin ya. Berarti bener-bener nih Bu Titin tuh pasti pokoknya dia tipe yang harus tuntas. Apapun caranya, gimana pun caranya, keadilan harus ditegakkan. Ini orang langka nih, Bu Titin tuh bener-bener kayak nggak nyerah sama sekali. Walaupun kemarin sampai harus berliku perjalanannya tuh sampai kayak seorang perempuan berani menangani kasus pembunuhan pemerkosaan kayak gini. Luar biasa sih Bu Titin. Semoga Bu Titin sehat, panjang umur ya, dan persidangan ini bisa berjalan lancar. Sekarang kan dibantu sama Peradi juga gitu ya. Dan setelah persidangan berlangsung nih, 6 terpidana kan, pastinya ini tuh kenapa tiba-tiba kasus 2016 itu begitu cepat prosesnya sampai Bu Titin tuh kesulitan aksesnya, ya kan, gara-gara kesaksian Aib yang nggak jelas, kesaksian Aib juga yang tanpa dihadirkan, si Aibnya itu juga yang bikin bingung. Dan di sini dijelaskan kenapa Aib bisa menjadi saksi di persidangan. Padahal dari dia lihat aja di lokasi, jaraknya aja
bisa dibilang mustahil dengan lebih dari 20 meter gitu kan, katanya minimal kita bisa lihat dalam gelap tuh 15 meter juga masih remang-remang, ini kok Aep matanya canggih sekali. Nah, di sini bisa dijelaskan kenapa Aep ini kesaksiannya janggal banget lah pokoknya. Nah, kita simak langsung aja ya persidangan yang mengenai Aep ini nih. Dari tadi Bu Titin, kita ke Aep dulu ya, Mbak, dan jangan lupa komen. Ciri-cirinya bagaimana? Dan dia bisa hafal betul ya. 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang sinaikin, yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B. Dia mungkin nggak menurut ahli itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, Ya. yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Itu ahli ya. tadi, iya, Ya. karena jaraknya kan Oke. terbatas ya. Untuk Baik, tambahan dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. 10 untuk sampai face recognition. 10 sampai 15 meter. 15. Karena seringnya bertemu, ya kan? Kan kita hafal nih. Face apa tapi tadi katanya? Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Iya. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam, Iya. ya kan? Iya. Kita merekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu dari 15 meter masih bisa enggak kita mengenali? Oh, ini adalah si Beni, ini adalah si Adu, ini adalah si Mona. Bisa enggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama saja sih, karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat. Gitu. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal, kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya, gambaran yang biasa digunakan gitu. Mungkin kita bisa melihat. Tapi untuk kita memastikan gitu si itu adalah si A, si B gitu, rasanya kalau tidak bisa juga walaupun untuk kita dengan melihat. Seringnya bertemu gitu. Iya, kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya Ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih, atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat oh itu ada orang gemuk, saya kira misalnya Bapak B, pas ngedeketin oh ternyata bukan Bapak B, itu bentuknya saja yang mirip seperti itu. Karena kita untuk memastikan kan ya itu tadi kita harus melihat wajahnya. Berarti Kemarin kami di Rumah Sakit Mata Cicendo kita juga sering karena kita punya murid itu kita ada beberapa penelitian seperti itu. Jadi yang optimal itu untuk penglihatan buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. itu untuk benda tetap ya. Kalau benda yang bergerak, kalau menurut ahli tadi itu hanya memberikan gambarannya aja ya. Gambarannya saja. Umpamanya terlihat segerombolan atau terlihat bahwa kereta yang lewat itu. Iya, Cuma hanya sampai segitu aja. Iya, objeknya yang sampai jelas gitu agak Karena sulit. menurut saudari ahli tadi kita melihatnya tidak akan bisa fokus karena benda itu kan bergerak. Iya, Kan? bergerak. Dari penjelasan ini aja ya, berarti kerja jaksa waktu tahun 2016 tuh gimana? Nah, sama hakimnya tuh kayak percaya-percaya aja gitu sama kesaksiannya Aep. Di sini aja tuh sampai benar-benar dirinci edukasi buat kita semua, mana bisa orang melihat dari jarak 15 meter dan bisa, oh ini mukanya si ini si Hadi, ini si Ucil, ini si Saka. Kok bisa gitu, dan itu lucunya lagi tanpa dihadirkan si Aepnya waktu persidangan 2016 gitu kan. Terus sampai harus memeragakan si ini para terpidana, ini yang memperkosa caranya gini, ini yang membunuh. Aduh Pak, ya ampun pinter banget bikin filmnya gitu ya. Ngerekayasanya itu siapa waktu tahun 2016 ya. Terus BAP-nya bisa detail karangannya itu tuh siapa gitu ya. Ya bisa jadi mungkin ceritanya
Bisa jadi benar DPO-nya, tapi yang mana? Tapi bukan berarti ini pelakunya yang terpidana ini. Whatever lah, nggak tahu nih ceritanya seperti apa sebenarnya ke depannya ya. Tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri dan kurang lebih mohon maaf. Bye.